Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-85. Selamat mendengarkan. Bangun, Ai. Kerengek Hujan saat tubuhnya belum juga dilepas oleh air. Ini udah bangun dari tadi, tinggal nunggu dielus doang. Goda pemuda itu. Bukan yang itu, ayo atuh cepetan, mau gaya apa? Kekek air yang semakin senang menjahili istrinya. Hujan memukuli dada sang suami, bahkan ia tak segan mencubit pipi dan lengan air. Gadis itu terus meronta ingin bangun untuk segera ke kamar mandi. Elus-elus dulu, cepetan. Tita air yang justru mengeratkan pelukannya. Gak mau, semalam kan udah tumpah-tumpah. Penolakan Hujan semakin membuat air tertantang untuk menggodanya. Ia yang sedang berpuasa sejak 5 malam lalu malah menggendong sang istri ke kamar mandi ala bridal style. Mau apa sih? Cerit Hujan yang kaget dengan perilaku air yang tiba-tiba. Hayo, mau ngapain? Tanya gadis itu saat sang suami mendudukkannya di atas wastafel. Gak usah nanya, padahal tahu kan gue mau ngapain? Ucapnya dengan senyum menyeringai. Tangannya yang iseng kini sudah mulai membuka satu persatu kancing piyama Hujan, meski gadis itu sempat melawan dan mempertahankan bajunya. Diem! Hujan menggelengkan kepalanya sebagai tanda ia tak ingin melakukan apapun saat ini. Sudah cukup baginya, malam tadi harus berusaha sendiri membuat suaminya mencapai puncak pelepasan. Lu juga harus ngerasain, Jan. Bisik air saat baju atasan Hujan berhasil lepaskan. Enggak, gue enggak apa-apa. Yang penting itu lu. Ujar Hujan yang tak pernah mempermasalahkan batinnya. Harus adil. Fisiknya lagi sambil menyesap layar Hujan yang putih mulus. Kini tangannya sudah mencoba membuka pengait kain yang menutupi bukit kembar sang istri. Setelah benar-benar terlepas, air pun memulai aksinya bermain-main di area favoritnya itu. Hujan memejamkan matanya saat air menyentuhnya dengan sangat lembut. Bahkan kuku panjang gadis itu sudah mencengkeram bahu dan punggung sang suami. Udah, Ai, desak Hujan ketika ia tak sanggup lagi menahannya. Lepasin, Jan. Hari ini, keduanya memilih seharian di apartemen, karena Reza dan Melisa sedang mengantar si bungsu ke rumah sakit, sedangkan Bumi sudah ke kantornya sehabis sarapan. Kita ngapain di sini? Gak kemana-mana? Tanya Hujan saat menghampiri air di ruang tengah yang baru saja menyalakan PlayStation. Terserah, lu mau ngapain? Jawabnya tanpa menoleh sama sekali, membuat Hujan mendengus kesal. Hujan kembali lagi ke kamarnya, berguling di tengah kasur memainkan ponsel, sampai akhirnya ia pun merasa bosan sendiri. Ya ampun, jenuh banget sih, gerutinya kesal. Gadis cantik bertubuh langsing tapi berisi itu melempar benda pipi yang ia pegang sedari tadi, mencoba memejamkan mata namun tetap tak bisa. Apa iya dia lupa? Gemam Hujan sedikit melamun. Kebangetan banget kalau sampai iya. Kebanyakan modus gitu tuh. Isinya hal yang gak jelas tapi sesuatu yang penting dia cuek dan gak peduli. Hujan menghela napasnya dalam-dalam, meraih lagi ponselnya lalu membuka galeri. Hampir 1000 foto dan video ia dan air tersimpan di sana. Mulai dari awal mereka menikah sampai kemarin malam. Tinggal hari ini, sepertinya mereka belum foto bersama karena air sibuk dengan game online dan PlayStation-nya. Hujan menoleh ke arah pintu yang terbuka. Ada sang suami yang berjalan santai mendekat ke arahnya. Senyumnya begitu manis, melebihi manisnya kembang gula yang biasa ia nikmati. Kita ke rumah sakit yuk, ajak air yang duduk di tepi ranjang. Ada apa? Adek kenapa? Tanya Hujan panik langsung bangun dari tidurnya. Gak apa-apa, kita kesana aja yuk. Hujan mengangguk, lalu mereka bergegas berganti pakaian. Loh, mau kemana, Ai? Hujan kebingungan saat mobil yang dijalankan suaminya malah melewati rumah sakit tempat cahaya kontrol. Berisik. Gadis itu mengernyitkan dahinya. Ia diam tak lagi bertanya, sampai mobil masuk ke dalam sebuah resto yang ia tahu itu adalah milik suaminya. Ngapain? Tidur. Jawab air santai sambil membuka seatbelt. Pemuda itu menatap Hujan yang masih diam tak melakukan apapun.
Mau turun gak? Apa mau gue tinggal? Ancam air dengan nada ketus. Iya, galak banget sih, kerut hujan kesal. Air dan hujan turun dari mobil langsung masuk ke dalam resto. Semenjak menikah ia baru 3 kali menginjakan kaki di sana, karena hujan lebih suka jajanan pinggir jalan yang beraneka ragam dan rasa. Apa ini? Wajahnya langsung merona saat 2 pelayan meletakkan 2 kue di hadapannya. Yang coklat buat lu, selamat setahun gak perawan. Yang vanila buat gue, selamat setahun gak perjaka. Episode ke-86, selamat mendengarkan. Cium ya, kata air saat keduanya sedang menikmati cemilan aneka cake sambil bercanda di salah satu kafe sepulang kuliah. Berani, tantang hujan walau jauh di dasar hatinya, ia merasa takut jika air akan benar-benar menciumnya. Beranilah, kecuali gue cium istri orang, baru gue takut, balasnya sambil tersenyum menyeringai. Takut apa? Tanya hujan. Takut nagih. Niat hati Anda, namun nyatanya ia harus ikhlas mendapatkan banyak cubitan di bagian perut, dada, pinggang, dan lengan. Hujan tak peduli, meski suaminya merintih menahan sakit. Lu spesies apa sih? Manusia apa kepiting? Tajam banget cubitannya. Sentak air yang tak tahan menerima serangan bertubi-tubi dari gadis halalnya itu. Baru hujan mau membalas ucapan air, ternyata ponselnya berdering di atas meja. Atas meja, dari bunda. Ada apa? Tanya air yang dijawab gelengan kepala oleh hujan. Gak tahu, belum juga gue angkat, cibirnya pada sang suami. Hujan langsung menggeser layar benda pipi miliknya untuk menerima panggilan telepon dari bunda. Iya bun, sapa hujan lembut. Kamu di mana Jan? Tanya bunda langsung tanpa basa-basi. Lagi makan sama air. Kenapa? Bisa mampir ke rumah. Ada Bibi Nur di sini. Pinta bunda dengan nada memohon. Hujan melirik ke arah suaminya. Ia menjauhkan ponselnya agar pembicaraan ia dan air tak terdengar oleh bunda di seberang sana. Apa? Tanya air yang sudah menebak, tapi pura-pura tak tahu. Ada saudaraku, bunda minta kita mampir. Pinta hujan pelan yang hanya dibalas anggukan kecil oleh sang suami. Hujan kembali berbicara dengan bunda setelah mendapat izin dari suaminya. Ia mengiyakan permintaan bunda untuk mampir ke rumahnya nanti. Pasangan suami istri itu segera membereskan barang-barang mereka, kemudian berlalu pergi. Jan, gadis itu menoleh setelah memakai seatbelt. Kini keduanya sudah berada dalam mobil. Apa? Saudara lu banyak banget ya perasaan. Gak berhenti-berhenti datang ke rumah bunda. Mau ngapain sih? Tanya air yang kadang bosan sering diminta pulang dengan alasan yang sama. Silaturahmi aja, Ai. Semua yang baik dan dekat ya kami bilangnya saudara. Jelas hujan yang ia sendiri pun tak tahu latar belakang keluarganya sendiri. Banyak pahala ya berarti kita. Kakek air yang sepertinya sudah tak terhitung berapa kali ia bersalaman dengan para saudara istrinya itu. Lu juga harus hati-hati. Jangan sampai macam-macam kalau nggak mau dikeroyok saudara gue, Ai. Hancam hujan dengan bangganya. Iya, maaf Kanjeng Ratu. Kakek air sambil menangkupkan kedua tangannya, membuat keduanya tertawa bersama. Sampai di rumah bunda, air dan hujan langsung bersalaman pada seorang parubaya yang disebut bibi oleh hujan. Raut wajahnya manis dan keibuan, berbeda dengan bunda. Walau cantik tapi jarang sekali tersenyum jika tak terpaksa. Maka dari itu, air jarang sekali mengobrol dengan bunda jika bukan hanya menyapa. Ini suamimu? Tanya Bibi Nur sambil melirik air yang berdiri tepat di sisi hujan. Iya, Bi. Jawab hujan yang langsung melingkarkan tangannya di lengan air. Hujan selalu bangga dan senang jika sedang memperkenalkan suaminya di depan orang lain. Bibi Nur hanya tersenyum kecil. Mata teduhnya seakan menyeratkan kekhawatiran yang luar biasa, sampai air dan hujan harus saling pandang kebingungan. Ada apa? Tanya air penasaran. Ia tak nyaman dengan cara Bibi Nur melihatnya. Jangan ceroboh. Kadang kebaikanmu sering disalahartikan oleh orang lain, dan akhirnya itu akan menjadi luka bagi dirimu sendiri. Berhati-hatilah jika kalian ingin tetap bersama.